Dewa Obat Terkuat. Bab 123. Di hadapan wanita, apalagi di hadapan wanita sendiri dan wanita cantik lainnya, meremehkan pria lain adalah suatu kesenangan tersendiri. Meskipun Zhang Junming tidak mengatakannya secara eksplisit, makna di balik kata-katanya jelas. Jika Lin mengendarai mobil biasa, dia mungkin bahkan tidak mampu membayar biaya pengadilan kekaisaran. Dinasti. Ye Xihan terkejut, bukankah itu wilayah Lin Yi? Dia ingat terakhir kali dia pergi ke sana, bos dinasti langsung memberikan layanan gratisnya, dan gratis seumur hidup, hanya karena dia akrab dengan Lin Yi. Bagaimana kalau Lin Yi pergi sendiri? Ye Xihan tiba-tiba menjadi penasaran. Ya, itu dinasti, pernahkah kamu mendengarnya? Zhang Junming melihat ekspresi penasaran di wajah Ye Xihan dan berdiri tegak, peralatan audio di sana adalah yang terbaik, dan pasti dapat menampilkan suara nyanyianmu dengan sempurna. Dia mengira Ye Xihan belum pernah ke sana sebelumnya dan sangat ingin pergi. Kalau begitu pergilah. Lin Yi mengabaikan tatapan provokatif Zhang Junming. Dia benar-benar tidak punya waktu dan tidak tertarik. Ada hal lain di perusahaan, saya harus pergi ke sana dulu. Dia tidak ingin Ye Qiansui bekerja lembur terlalu larut. Namun dari apa yang didengar Zhang Junming, Lin Yi tidak ingin kehilangan muka dan berusaha melarikan diri. Dia tertawa dan berkata, karena kita semua berteman, ayo pergi bersama. Tidak peduli seberapa besar perusahaannya, mungkinkah aku tidak bisa maju tanpamu? Ini sudah larut malam, jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan, saya harus mencari alasan yang masuk akal untuk berpura-pura. Zhang Junming memandang Lin Yi dengan sengaja, dinasti itu bagus. Jika Anda memiliki kesempatan ini, Anda bisa mengalaminya. Nada suaranya penuh kebanggaan yang merendahkan. Ana merasa sangat nyaman setelah mendengar ini. Senang rasanya menginjak Ye Xihan dan yang lainnya tanpa terlihat. Dia tidak tahu bahwa keluarga Ye Xihan kaya. Dia biasanya melihat pakaian dan konsumsi Ye Xihan dan hanya mengira dia adalah seorang gadis sebuah keluarga biasa. Bagi gadis-gadis seperti itu, kesulitan keuangan seringkali merupakan hal yang paling menyakitkan. Xihan, silakan. Aku sangat ingin mendengarmu bernyanyi. Kamu nomor 1. Ana berkata dengan suara lembut, pergilah ke dinasti dan cobalah, kamu pasti akan menyukainya di sana. Hah, apa gunanya jatuh cinta saja? Setelah bermain di sana sekali, Ye Xihan mungkin tidak memiliki cukup biaya hidup selama sebulan penuh, yang hanya akan membuatnya semakin iri pada dirinya sendiri. Kalau begitu, silakan. Ye Xihan berkata dengan ringan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dipikirkan Ana dan Zhang Junmingan? Dia hanya ingin tahu kemana tujuan Lin Yi dan bagaimana jadinya. Bukan menamparkan wajah Ana dan Zhang Junming. Ye Xihan menoleh untuk melihat ketiga teman sekamarnya. Mereka pergi bersamanya terakhir kali. Kalau begitu, lihatlah, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Benar. Dinasti itu terkenal, tapi harganya terlalu mahal. Apakah pantas jika banyak dari kita yang pergi? Gadis-gadis itu memandang Zhang Junming dengan menyedihkan, dengan sedikit tatapan memohon di mata mereka, seolah-olah mereka khawatir Zhang Junming tidak akan menerima mereka. Hahaha, tentu saja. Berapapun yang kamu mau, tidak akan memakan banyak biaya. Zhang Junming tertawa terbahak-bahak dan memandang Lin Yi, sobat, kenapa kita tidak pergi bersama? Mobilku tidak bisa menampung begitu banyak orang. Mobil sport miliknya, mobil sport 2 tempat duduk, hanya cukup besar untuk dia dan Ana. Asrama. Ye Xihan tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk menolak. Dia tahu bahwa Lin Yi tidak akan memberikan wajahnya, jadi dia hanya bisa membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian pamer. Begitu kata-kata itu diucapkan, keempat gadis itu masuk ke dalam mobil bersama-sama, menjulurkan kepala mereka keluar jendela mobil pada saat yang sama, menatap Lin Yi dengan saksama, memohon dengan penuh semangat agar merasa lebih bersalah, lebih menyedihkan, dan lebih menyedihkan. Saudara Lin. Saudara Lin. Saudara Lin. Lin Yi tidak bisa menahannya. Suara ini lebih mati rasa daripada yang lain. Jika dia tidak setuju, gadis-gadis ini pasti akan berani keluar dan langsung menahannya. Gadis-gadis muda saat ini sungguh luar biasa. Baiklah. Lin Yi mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Saat dia menyalakan mobil dan hendak pergi, Zhang Junming bersandar di jendela mobil dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu di mana dinasti berada? Aku akan menunggumu di pintu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil sport, dan Ana segera mengikutinya, terlepas dari tariannya sendiri. Bum bum bum.
Mesin mobil sport itu menderu-deru, menembus kegelapan, dan lampu mobil yang menyilaukan berubah menjadi siang hari di jalan raya. Apa yang sangat kamu banggakan? Benar, apa gunanya pamer dengan mengendarai mobil sport? Kamu masih menunggu kami di depan pintu. Saudara Lin, jangan terburu-buru bersama mereka, mengemudilah perlahan, keselamatan dulu. Beberapa gadis merasa sedih. Siapa yang tidak tahu bahwa Zhang Junming sengaja provokatif dan ingin memukul Lin Yi? Lin Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia ingin berdebat dengan anak-anak ini dan memberitahu raksasa internasional tentang hal itu, dan mereka mungkin akan menertawakannya. Ye Xihan juga tidak berkata apa-apa. Dia adalah seorang wanita kecil dan berhak untuk cemburu dan marah, dan dia tidak suka ditertawakan dan diejek oleh wanita lain. Zhang Junming melakukannya. Dia sekarang ingin tahu tentang hubungan Lin Yi dengan bos dinasti, dan mengapa dia memiliki reputasi yang begitu besar. Mari kita lihat bagaimana dia masih berpura-pura. Mobil itu melaju dengan kecepatan konstan. Lin Yi tidak terburu-buru, apalagi menunjukkan keterampilan mengemudi yang luar biasa. Dia mengabaikan keselamatan keempat gadis di dalam mobil dan mulai balapan dengan mobil sport Zhang Junming. Dia tidak begitu naif. Dari kejauhan, Lin Yi melihat lampu peringatan berkedip di persimpangan, menandakan ada pemeriksaan. Mobil Zhang Junming dihentikan. Tolong tunjukkan SIM dan SIM Anda dan bekerja sama dengan pemeriksaan kami. Saya tidak minum. Zhang Junming sedikit tidak sabar, apa yang Anda cari di SIM Anda? Tolong bekerja sama dengan pemeriksaan kami. Stafnya sama sekali tidak sopan, dan mereka tidak peduli Zhang Junming mengendarai mobil mewah dan terlihat seperti orang kaya. Zhang Junming tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu identitasnya dan menunjukkannya kepada staf untuk diperiksa. Silakan keluar dari mobil. Staf melihat ide tersebut dan berkata, kita perlu memeriksanya. Zhang Junming sedikit kesal dan membuka mulutnya untuk mengutuk, tapi Ana menghentikannya. Sekarang bukan waktunya untuk menimbulkan masalah, terutama para staf berseragam ini. Dia tidak punya pilihan selain keluar dari mobil dan bekerja sama dengan pemeriksaan. Halo? Tolong tunjukkan ide Anda. Mobil Lin Yi berhenti dan menurunkan kaca jendela. Zhang Junming melihatnya sekilas. Itu Tuan Lin. Sebelum Lin Yi mengeluarkan ID-nya, anggota staf langsung mengenalinya. Kenapa kamu? Lin Yi tidak ingat pernah melihat orang ini sebelumnya, jadi dia mengangguk sedikit dan tersenyum, kirim beberapa teman. Oke, mengemudi lebih lambat dan perhatikan keselamatan. Anggota staf itu sedikit bersemangat. Dia tahu bahwa Lin Yi pasti tidak akan mengingatnya, tetapi dia tidak akan pernah melupakan hari ketika Lin Yi menyelamatkan rekannya yang mengalami kecelakaan mobil dan membiarkan rekannya lolos dari kematian. Beberapa anggota staf lainnya jelas mengenali Lin Yi dan mengingat kejadian ketika Lin Yi menyelamatkan rekannya dengan tangan terampilnya pada hari ketika dokter lain tidak berdaya. Kartu identitasmu. Staf mengembalikan sertifikat tersebut kepada Lin Yi, dan beberapa orang memberi hormat pada saat yang sama, wajah mereka penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lin Yi mengambil kembali ID-nya, mengangguk dan tersenyum, menyalakan mobil dan pergi perlahan. Zhang Junming, yang melihat mobil Lin Yi pergi, tertegun sejenak, dan kemudian menjadi marah, mengapa dia hanya melihat ID-nya dan saya harus keluar dari mobil untuk memeriksanya. Bab 124. Bagaimana mungkin Zhang Junming tidak marah? Perlakuan terhadap kedua orang itu sangat berbeda, dan tidak peduli jenis mobil apa yang mereka kendarai. Mengapa Lin Yi membiarkannya pergi begitu saja? Hentikan omong kosong itu. Wajah anggota staf itu menjadi gelap dan dia tidak sopan sama sekali. Rekannya terakhir kali ditabrak oleh mobil generasi kedua yang kaya dan mabuk. Lin Yi menyelamatkan orang, tapi Zhang Junming hanya bisa menyakiti orang. Perawatan seperti apa yang Anda inginkan? Anda, tolong bekerja sama dengan inspeksi kami. Stafnya terlihat tidak bagus, dan suara mereka sedikit lebih keras. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, apalagi dengan orang-orang berseragam ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat lampu mobil Lin Yi menghilang ke jalan. Dinasti. Lin Yi dan yang lainnya sudah tiba, begitu mobil berhenti. Mereka mendengar deru mesin, disusul suara pengereman mendadak dan suara ban bergesekan dengan tanah. Zhang Junming menginjak pedal gas, berusaha sekuat tenaga untuk mengejar, dan akhirnya berhasil menyusul. Melihat Lin Yi dan yang lainnya baru saja memarkir mobil mereka, Zhang Junming terlihat sedikit lebih baik. Untungnya, mobilnya bagus,
jadi meskipun butuh waktu, dia tidak akan terlambat dari mereka. Bukankah kamu bilang kamu akan menunggu kami di Istana Kekaisaran? Teman sekamar Ye Xihan, yang tidak suka mengambil panci, berkata, kami sudah lama mencarimu, tapi ternyata kamu tertinggal. Wajah Zhang Junming menjadi sedikit merah, dan dia berpura-pura santai dan berkata, mengemudi di malam hari, keselamatan adalah yang utama. Saya pikir Anda ada di belakang dan saya sengaja menunggu Anda. Beberapa teman sekamar tersenyum dan tetap tidak berkomitmen. Ayo, masuk. Ana jelas tidak ingin terlibat dalam topik seperti ini. Dia suka berada dalam adegan yang bisa dia kendalikan. Dia menoleh untuk melihat Zhang Junming, bagaimana jika kita terlambat dan tidak punya kamar pribadi. Tidak banyak orang yang mampu membeli tempat seperti ini. Zhang Junming dan Ana bernyanyi dengan harmonis, menunjukkan keunggulan mereka. Ayo pergi. Keduanya hampir bertemu dan memimpin untuk masuk. Ye Xihan dan Lin Yi bertemu satu sama lain pada pandangan pertama, dan sebelum Lin Yi dapat berbicara, Ye Xihan meraih lengannya. Berjalan. Dia hanya ingin melihat bagaimana reaksi orang-orang di dinasti tersebut ketika Lin datang ke dinasti ini. Beberapa orang mengikutinya masuk. Zhang Junming berjalan di depan, dengan penampilan yang agung dan kepalanya sedikit terangkat. Wang memberinya terlalu percaya diri. Halo? Ada yang bisa saya bantu? Begitu dia dan Ana masuk, seseorang segera mendatangi mereka dan bertanya dengan hormat. Hubungi manajermu dan beritahu dia bahwa putra Zhang De, Zhang Junming, ada di sini. Zhang Junming berkata dengan tenang, minta dia mengaturkan kotak terbaik untukku. Aku akan mengundang teman-teman hari ini. Hanya dalam beberapa kata, saya menjelaskan latar belakang saya. Zhang De. Pelayan itu sedikit mengernyit. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Lin Yi berjalan di belakangnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terasa seperti telah disuntik darah. Tuan Lin. Dia mengabaikan Zhang Junming begitu saja, berjalan cepat ke arah Lin Yi, dan berteriak dengan hormat, Tuan Lin ada di sini, Tuan yang ada di sini. Ketika dia berteriak, anggota staf lain di aula mendengarnya. Mereka berjalan dengan cepat dan berdiri dalam dua baris hampir pada waktu yang bersamaan. Tidak ada latihan sama sekali, dan tidak ada penjelasan sebelumnya. Namun dalam sekejap mata, staf Istana Kekaisaran, lebih dari 30 orang, berdiri dalam dua baris dan berteriak dengan hormat secara serempak, Tuan Lin. Zhang Junming dan Ana tetap di sana tanpa ekspresi di wajah mereka, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Dia sudah mengatakan bahwa dia adalah putra Zhang De, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Lin Yi, sebaliknya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Orang-orang dari dinasti tampaknya bertemu dengan tamu-tamu paling terhormat, dengan tatapan hormat yang belum pernah dilihat Zhang Junming sebelumnya. Wajah Ana menjadi sedikit pucat, dan dia memegang tangan Zhang Junming dengan ekspresi rumit di wajahnya. Betapapun bodohnya dia masih dapat melihat bahwa identitas Lin Yi tidaklah sederhana. Pertama, dia menegur Direktur Luo di depan semua orang. Daripada marah, Direktur Luo lebih sopan. Sekarang di dinasti ini. Bukankah dinasti ini mengatakan bahwa akhir-akhir ini begitu populer sehingga tidak ada seorang pun di dunia yang berani melakukannya menyinggung dia? Mengapa mereka begitu sopan kepada Lin Yi? Ye Xihan, sebaliknya, sepertinya mengharapkan adegan seperti itu. Dia menatap Lin Yi dengan penuh arti dan tidak berkata apa-apa. Adapun teman sekamarnya, bintang-bintang kecil hampir muncul di mata mereka. Mereka memandang Lin Yi dengan kagum, dan melihat kedua baris pelayan yang berdiri tegak dengan wajah hormat, berteriak serempak, Tuan Lin. Bukankah ini terlalu cantik? Mereka datang dan bernyanyi. Lin Yi berkata dengan santai, kamu yang membuat pengaturan. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini, jadi dia bisa bermain dengan anak-anak ini dan berjanji pada Ye Xihan untuk menjadi sopirnya, itu sudah cukup. Ya. Kepala pelayan segera mengangguk. Setelah Lin Yi selesai berbicara, dia menoleh ke arah Ye Xihan, kamu bisa bermain sebanyak yang kamu mau, aku harus pergi dulu. Kembalilah dan minta Tuan yang mengatur seseorang untuk mengirim mereka kembali. Ya, yakinlah, Tuan Lin. Lin Yi mengangguk, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dia bahkan tidak repot-repot pamer di depan badut seperti Zhang Junming. Melihat Lin Yi pergi, Ye Xihan tiba-tiba tertawa, dengan sedikit relaksasi dan sedikit kelicikan di wajahnya. Ana, ayo pergi dan bernyanyi. Dia berjalan ke arah Ana dan meraih lengan Ana dengan penuh kasih sayang, kamu benar, perlengkapan dinasti ini adalah yang terbaik.
Saya telah berada di sini terakhir kali. Wajah Ana sudah sedikit pucat, tapi sekarang dia memerah lagi saat Ye Xihan mengatakannya. Oh, aku lupa memberitahumu. Ye Xihan terkikik, aku punya kartu VVVVIP di sini. Gratis untuk semua orang. Kamu bisa memainkan apapun yang kamu mau, itu saja. Dia menunjuk wajahnya. Selama dia ada di sini, mengapa dia memerlukan kartu anggota? Nona Ye, silakan datang ke sini. Saya telah membukakan kotak mewah untuk Anda. Buah-buahan, makanan ringan, dan minuman akan segera diantar. Tuan Lin menjelaskan bahwa Anda adalah pelajar dan tidak bisa minum. Kepala pelayan berkata sambil tersenyum, semoga kalian semua bersenang-senang. Dia membawa Ye Xihan dan yang lainnya ke dalam kotak mewah. Ada tumpukan makanan ringan di kedua sisi. Itu tampak seperti prasmanan. Bahkan gadis kaya seperti Ana tahu bahwa perawatan seperti itu sangatlah mahal. Belum lagi, Ye Xihan datang ke sini secara gratis. Selama Lin Yi mengucapkan sepatah kata pun, seluruh tempat bisa ditutup dan hanya untuk mereka bermain. Ayo, ayo bernyanyi. Terakhir kali kita tidak bersenang-senang, ayo bersenang-senang lagi hari ini. Aku ingin bernyanyi. Aku juga ingin bernyanyi. Xihan, aku ingin minum. Bolehkah aku minum? Ye Xihan dan yang lainnya sudah bersenang-senang, sementara Ana sedang duduk di sana dengan ekspresi buruk di wajahnya. Dia ingin merasa superior di depan Ye Xihan, tapi sekarang dia benar-benar malu. Siapa itu Tuan Lin? Zhang Junming juga memiliki wajah muram. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Tianhai yang berani memberikan wajahmu? Ana mengabaikan pertanyaannya, dengan wajah dingin, mengertakkan gigi dan berkata, kamu tidur denganku 8 kali tadi malam, dan apakah ini yang membuatku merasa malu hari ini? Aku sudah bekerja keras untuk menyenangkanmu, dan kamu bersikap seperti ini. Kata-kata Ana seperti jarum yang menusuk wajah Zhang Junming. Dia mencibir, penuh ejekan, tetapi lebih enggan, perilakumu benar-benar tidak berbeda dengan perilakumu di tempat tidur. Kalimat ini sepertinya bergema, terus bergema di kepala Zhang Junming. Bersambung.